Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu gangguan hormon tiroid. Langsung saja di pemateri pertama. Yang pertama itu ada definisi hormon tiroid atau tiroid hormon. Adalah hormon yang berperan sebagai pengendali utama metabolisme tubuh. Peran penting hormon tiroid mulai dikenal pada abad ke-19 dengan kasus pembesaran kelenjar tiroid yang menyebabkan perubahan irama jantung yang mengakibatkan gagal jantung dan percepatan laju metabolisme basal. Kelenjar tiroid adalah kelenjar berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher di bagian depan. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang berperan penting dalam mengatur metabolisme tubuh, termasuk suhu tubuh, detak jantung, dan kecepatan pembakaran kalori. Gangguan tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu sedikit hormon hipotiroidisme atau terlalu banyak yang diproduksi hypertiroidisme. Ada beberapa fungsi hormon tiroid. Yang pertama itu mengatur metabolisme tubuh, karbohidrat, lemak, dan protein. Hormon tiroid terutama tiroksin T4 dan triiodtronin T3 berperan penting dalam mengatur kecepatan metabolisme tubuh. Hormon ini membantu sel mengubah karbohidrat menjadi energi, memecah lemak menjadi asam lemak, dan mengatur sintesis serta degradasi protein. Dengan demikian, hormon tiroid menentukan beberapa cepat tubuh membakar energi dan menggunakan zat gizi untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang kedua itu mengontrol denyut jantung dan suhu tubuh. Hormon tiroid memengaruhi kerja sistem kardiovaskular dengan meningkatkan kecepatan denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Hal ini membantu menjaga suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh. Selain itu, hormon tiroid meningkatkan produksi panas dalam tubuh melalui proses metabolik sehingga berperan dalam mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Yang ketiga itu mengatur pergerakan saluran cerna. Aktivitas hormon tiroid juga berpengaruh pada sistem pencernaan, khususnya dalam mengatur gerakan otot-otot halus di saluran cerna atau peristaltik. Kadar hormon tiroid yang normal membantu memperlancar proses pencernaan dan penyerapan makanan. Sebaliknya, kekurangan hormon ini dapat menyebabkan sembelit, sedangkan kelebihannya bisa menimbulkan diare akibat gerakan usus yang terlalu cepat. Yang keempat itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Hormon tiroid sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, terutama pada anak-anak. Hormon ini berperan dalam perkembangan otak, sistem saraf, serta pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lainnya. Kekurangan hormon tiroid pada masa pertumbuhan dapat menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan mental, seperti kreatinisme atau pertumbuhan terhambat. Yang terakhir itu berperan dalam fungsi reproduksi atau libido. Hormon tiroid turut memengaruhi keseimbangan hormon reproduksi. Pada pria, hormon ini berperan dalam menjaga dorongan seksual atau libido dan produksi sperma, sedangkan pada wanita mempengaruhi siklus menstruasi serta ovulasi. Gangguan pada kadar hormon tiroid, baik kelebihan maupun kekurangan, dapat menyebabkan penurunan libido dan gangguan kesuburan. Selanjutnya, karakteristik hormon tiroid. Pertama, bersifat hipofilik atau larut lemak. Yang kedua, bersirkulasi dalam darah, terikat pada protein atau TBG, transtiretin, dan albumin. Yang ketiga, hanya sebagian kecil atau 0,2% saja berupa T4 bebas atau aktif. Yang keempat, metabolisme, yaitu diuraikan di hati, diekskresikan lewat empedu. Dan yang terakhir, reseptor T3 atau T4 berada di nukleus sel target gen untuk mengatur ekspresi. Dan karakteristik hormon tiroid itu pertama, hipertiroidisme atau kelebihan hormon. Yang kedua, stroma atau pembesaran kelenjar tiroid. Yang ketiga, seperti nodul kanker dan tiroiditis, dan gangguan struktural dan fungsional lainnya. Hipertiroidisme yaitu produksi hormon T3 dan T4 berlebihan untuk meningkat metabolisme. Terus penyebab utamanya itu penyakit Graves atau autoimun. Yang kedua, nodul tiroid aktif atau toksis adenoma multinodular
goiter, dan yang terakhir tiroiditis atau kelebihan yodium. Gejala klinisnya itu pertama penurunan berat badan, jantung berdebar, tremor, gelisah, dan keringat berlebihan, mata menonjol atau ekspothalmus pada grafes. Kemudian ada hipertiroidisme, pengertiannya kelenjar tiroid tidak cukup menghasilkan T3 dan T4, metabolisme melambat. Penyebab utamanya ada tiroiditis Hashimoto atau autoimun, kekurangan yodium, efek pasca pengobatan hipertiroid atau operasi yodium radioaktif. Kemudian ada gejala klinisnya, kelelahan, peningkatan berat badan, sensitif terhadap dingin, kulit dan rambut kering, depresi, sembelit. Kemudian ada kasus dari hipertiroidisme, myxedema atau pembengkakan wajah, struma atau gondok, pembesaran kelenjar tiroid, tampak sebagai benjolan di leher. Kemudian ada kekurangan yodium, autoimun, grafes atau Hashimoto, nodul. Penyebabnya dapat terjadi pada hipertiroid, hipotiroid atau eutiroid. Kemudian yang kedua, gangguan lain pada tiroid. Yang pertama, nodul tiroid, benjolan di tiroid bisa padat atau berisi cairan, lebih dari 90% jinak, namun perlu evaluasi kanker. Kemudian ada hot nodul aktif, cold nodul tidak aktif atau berisiko ganas. Yang kedua, kanker tiroid, jenisnya papilari, folikuler, medulari, dan anaplastik. Gejalanya benjolan keras, cepat membesar, suara serak, sulit menelan. Yang ketiga ada tiroiditis atau peredangan, Hashimoto atau kronis hipotiroid, dekorfin atau virus atau pascapartum. Yang keempat krisis tiroid atau tiroid storm, lonjakan hormon ekstrim menyebabkan demam tinggi dan gagal jantung. Yang terakhir ada koma, myxedema, komplikasi berat, hipotiroidisme, hipotermia, dan gagal napas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gangguan tiroid. Yang pertama ada genetik atau riwayat keluarga, kedua kekurangan yodium, ketiga paparan radiasi, keempat penggunaan obat misalnya litium, kelima kehamilan dan perubahan hormon, keenam usia lanjut, ketujuh jenis kelamin dan wanita lebih rentan terkena gangguan tiroid, ke-8 stres kronis, ke-9 polusi lingkungan, dan yang ke-10 itu penyakit autoimun seperti grafes dan Hashimoto. Pemeriksaan kimia klinik tiroid terbagi menjadi 4. Yang pertama TSH atau thyroid stimulating hormone adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari untuk merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid. TSH tinggi dapat menunjukkan hipotiroidisme, sedangkan TSH rendah dapat menunjukkan hipertiroidisme dan memiliki fungsi yaitu indikator paling sensitif. Dan yang kedua ada free T4 atau FT4. Fungsinya untuk mengatur tiroksin aktif yang tidak terikat protein, yang memiliki pengertian yaitu salah satu hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Yang ketiga ada free 3 atau F3 adalah hormon tiroid yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. F3 tinggi dapat menunjukkan hipertiroidisme yang memiliki fungsi yaitu untuk mengukur triiodotiroin aktif. Dan yang keempat yaitu antibodi tiroid. Yang pertama ada antibodi TPO atau anti-tiroid peroksidase, adalah antibodi yang menyerang enzim tiroid peroksidase, menunjukkan kemungkinan penyakit autoimun tiroid seperti Hashimoto. Dan yang kedua yaitu TRAB atau TSI atau thyroid receptor antibody atau thyroid stimulating immunoglobulin, adalah antibodi yang menyerang reseptor TSH pada kelenjar tiroid menyebabkan hipertiroidisme pada penyakit grafes.
Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang non-kimia klinik. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG tiroid, adalah pemeriksaan menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambaran struktur kelenjar tiroid, berguna untuk mendeteksi benjolan, ukuran, dan karakteristik kelenjar tiroid. Fungsinya itu untuk menilai ukuran, bentuk, dan karakteristik nodul. Ciri-ciri ganasnya itu mikroklasifikasi, bentuk tinggi, batas tidak teratur, dan limfadenopati. Yang kedua ada biopsi aspirasi jarum halus atau FNAB, adalah prosedur pengambilan sampel jaringan tiroid dengan jarum halus untuk pemeriksaan mikroskopis, berguna untuk menentukan sifat benjolan tiroid jinak atau ganas. Yang ketiga itu sidik tiroid atau tiroid scan, adalah pemeriksaan menggunakan zat radioaktif untuk menghasilkan gambaran fungsi kelenjar tiroid, berguna untuk menentukan apakah benjolan tiroid berfungsi normal, hiperaktif, atau hipoaktif. Dan CT scan dapat menunjukkan hasil nodul panas dan nodul dingin. Yang terakhir itu adapun kesimpulan. Adapun gangguan pada hormon tiroid merupakan salah satu kelainan endokrin yang cukup sering terjadi dan memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan metabolisme tubuh. Kelenjar tiroid berperan penting dalam mengatur berbagai fungsi vital tubuh, termasuk kecepatan metabolisme, suhu tubuh, denyut jantung, pertumbuhan jaringan, serta fungsi sistem saraf dan pencernaan. Ketika fungsi kelenjar ini terganggu, baik akibat reproduksi hormon yang berlebihan atau hipertiroidisme maupun kekurangan hormon hipotiroidisme, maka keseimbangan fisiologis tubuh akan terganggu dan menimbulkan berbagai manifestasi klinis.